meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa kedua permohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote and quote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Seluruh permohonan dalil yang disampaikan di depan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon itu ditolak seluruhnya. Tepat pada tanggal 22 April 2024, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan mengenai sengketa hasil Pilpres 2024 yang dimana dalam persidangan tersebut dihadiri oleh seluruh pihak 01, 02, dan 03. Dan yang menarik pada kesempatan kali ini, saya secara khusus mengajak kalian untuk menyaksikan secara bersama-sama pernyataan dari Ketua Tim Pembela Tim Kuasa Hukum 02 Prabowo Gibran Rakabuming Raka, yang pada suatu kesempatan di depan awak media menyampaikan setelah selesai mendengarkan putusan dari Majelis Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama terlebih dahulu. Berikut ini dia videonya. Baik terjadinya kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power, kemudian penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan sirekap, penyalahgunaan PLT kepala daerah, semua dinyatakan oleh Mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum, dan karenanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tadi putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak. Dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan 4 menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan, seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya, tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama, dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah, pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau, dan juga dalam pokok perkara juga
dalil-dalil yang dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote and quote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Itu aja penjelasan saya. Dan dari penjelasan yang barusan kita simak, poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra yang merupakan Ketua Tim Kuasa Hukum 02 Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Poin yang dapat kita simak dari penjelasan beliau pertama bahwa seluruh permohonan dalil yang disampaikan di depan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon itu ditolak seluruhnya. Dugaan adanya kecurangan pemilu, dugaan ada penyalahgunaan bansos, kemudian penyalahgunaan belti dan sebagainya yang didalilkan oleh para pemohon beberapa hari yang lalu itu semuanya tidak terbukti dan semuanya itu ditolak secara keseluruhan. Ini poin yang pertama. Dan yang kedua, meskipun ada dissenting opinion mengenai adanya perbedaan pendapat majelis hakim, ini menurut Prof. Yusril Iza Mahendra, semuanya itu secara garis besar sama. Tidak mengabulkan adanya diskualifikasi dan tidak menyinggung adanya putusan yang mengarah kepada adanya diskualifikasi baik dua-duanya dari 02 Prabowo maupun Gibran, atau satunya saja yaitu Gibran Rakabuming Raka, itu tidak menyinggung sama sekali itu. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Prof. Yusril Iza tadi, kita simak ternyata beliau setelah mendengarkan putusan dan pembacaan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, beliau menyimpulkan bahwa perkara yang dibawa kepada Mahkamah Konstitusi itu dimenangkan oleh 02, yang sebagaimana yang disampaikan Prof. Yusril tadi, sejak awal sudah memprediksi bahwa perkara yang sedang beliau tangani akan dimenangkan oleh kubu yang mereka tangani, dan itu ternyata hari ini terbukti. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja di kolom komentar, saya tunggu. Sekian, sampai jumpa.